Selamat malam, saudara Kompas TV dan juga tentunya para penonton yang sudah hadir di studio. Apa kabar? Baik, ya saya juga berharap Anda, saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, juga dalam keadaan yang sehat dan bersemangat. Karena senang sekali juga saya bisa menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam program Ngopi, Ngobrol Pintar Kompas TV. Ya, tentunya ada informasi yang menarik yang bisa kita bagikan pada malam hari ini, dan tema obrolannya adalah pemanfaatan PDN, mengapa penting. Bicara mengenai PDN atau Pusat Data Nasional, ini merupakan salah satu upaya dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang memang sedang gencar digaungkan oleh pemerintah. Sebelum kita membahas lebih dalam, kita lihat dulu bersama-sama sebuah artikel yang diambil dari kontan.co.id yang dipublikasikan pada tanggal 6 November 2023 dengan judul artikelnya yaitu Pemerintah Percepat Transformasi Digital Lewat Pembangunan Pusat Data Nasional. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mempercepat transformasi digital di berbagai sektor. Salah satu upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan membangun Pusat Data Nasional atau PDN yang komprehensif. Menkominfo Budi Aris Setiadi mengatakan bahwa pembangunan PDN penting untuk mendukung akselerasi transformasi digital Indonesia, dan menurutnya keberadaan pusat data juga penting menjadi infrastruktur digital untuk menyimpan, memproses, dan juga menyebarkan data digital. Tentunya untuk membahas tema kita hari ini, pemanfaatan PDN mengapa penting, saya tidak sendiri. Saya akan undang langsung ke studio ngopi pada malam hari ini Mas Aris Kurniawan selaku PLT Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kominfo. Selamat malam Mas Aris, silahkan duduk. Halo. Apa kabar? Selamat Mbak Widi. Terima kasih sudah hadir di Terima ngopi. kasih. Bisa juga diminum kopinya. Kebetulan ada kopinya asli ini. Baik, Oke. kita akan berbincang mengenai tema yang mungkin banyak juga masyarakat awam belum terlalu ngeh gitu. Wah, kita punya pusat data nasional ya, begitu. Ternyata memang sudah mulai dibangun dan sudah berjalan begitu ya. Betul, betul. Lalu sebenarnya tujuannya apa? Kenapa PDN ini dibangun? Oke Mbak Widi, jadi tadi kita udah ngobrolin soal, udah disinggung soal SPBE ya. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Ya. Kalau di SPBE itu ada banyak prinsip, salah satunya adalah soal keterpaduan, efektivitas, dan mungkin bicara soal keamanan. Jadi kalau dengan adanya Pusat Data Nasional ini kita harapkan masyarakat akan mendapatkan layanan yang lebih prima, yang cepat, nyaman, juga aman. Tidak lagi bertele-tele ya? Tidak bertele-tele, tidak harus berpindah dari satu meja ke meja yang lain. Betul, kemudian tidak perlu menunggu lama begitu tidak ya? perlu menunggu lama, tidak perlu harus istilahnya ngisi banyak formulir ya. Kan banyak nih kadang-kadang di satu pintu kita harus ngisi lagi, di sana ngisi lagi itu. Padahal yang kita isi sama sebenarnya. Sekarang kan sudah ada nih, ada mall pelayanan publik di kota-kota besar ya. Saya kemarin perpanjangan SIM juga cuma 30 menit lah ya. Artinya ini sebenarnya proses itu sudah berjalan. Dengan adanya Pusat Data Nasional ini kita akan mempermudah nih. Jadi data-data pemerintah itu akan dikumpulkan di satu ekosistem, di satu tempat, kita sebut Pusat Data Nasional, sehingga akan lebih mudah lagi. Datanya itu tidak tercerai-berai, bisa saling bertukar data, Dan kemudian terintegrasi juga ya? terintegrasi, sehingga itu ya kalau dari sisi masyarakat ya harusnya itu kita akan bisa dapat layanan yang jauh lebih efektif, efisien. Oke, baik. Itu dari manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Lalu bagaimana keuntungan yang mungkin ini juga dirasakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga lembaga-lembaga pemerintahan lain ketika mereka semua terintegrasi dalam satu sistem PDN ini? Jadi kalau dari sisi pemerintah sebenarnya gini, Jakarta uangnya banyak nih, tapi belum tentu nanti kalau kita bicara soal misalnya Nusa Tenggara Timur, pemerintah daerahnya belum tentu budgetingnya untuk IT cukup. Jadi pada dasarnya dengan adanya Pusat Data Nasional ini kita siapkan bisa dengan prinsip berbagi pakai, beli satu atau bikin satu, dibagi bareng-bareng, dipakai bareng-bareng. Jadi kita memberikan level playing field yang sama lah, kesempatan yang sama bagi seluruh pemerintah daerah untuk kreatif meng-create layanan publik yang prima. Kemudian apa, nggak usah mikirin nih, ini mau ditaruh di mana datanya, infrastrukturnya seperti apa, yang maintain siapa, biar pemerintah pusat yang siapkan. Seperti itu, salah satunya itu. Kemudian kalau bicara untuk pemerintah lagi, kita bicara soal benefitnya gitu ya. Ya tentunya karena dengan standarisasi yang lebih bagus, kita bisa selain deliver layanan yang lebih prima, juga bisa menjamin tingkat keamanannya bisa lebih bagus lah, seperti itu. Untuk keamanan ini juga
menjadi pertanyaan begitu Iya, ya. Apalagi kemarin-kemarin itu juga sempat ramai ada kebocoran data. Iya. Apakah dengan adanya PDN ini, Pusat Data Nasional ini justru membuat masyarakat semakin khawatir, aduh itu tersebar aja data yang tersebar maksudnya itu juga bisa bocor, apalagi dalam satu sistem yang sama itu bukannya akan lebih mudah juga untuk dilakukan hack atau bagaimana? Ya kalau ngomongin pusat data kan sebenarnya saat ini nih berdasarkan survei beberapa tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu kita sebenarnya punya ada 2.700-an yang kita sebut pusat data atau ruang server dari level kabupaten yang paling kecil lah ya. Dan itu ibaratnya standar keamanannya masih berbeda. Kalau kita punya rumah banyak, ada yang punya satpam, ada yang nggak punya satpam. Ada yang pintunya rusak, ada jendelanya bolong, itu kan ibaratnya kan potensi kebocorannya makin besar. Kalau kita satukan dalam satu tempat dengan standar yang bagus, keamanan satpam, CCTV segala macam secara fisik maupun yang maksimal begitu ya keamanannya. Harusnya lebih aman. Memang tidak ada yang sempurna kan. Betul. Selalu di atas langit selalu ada lebih. Tapi namanya progress in perbaikannya kan tentu hanya kita lakukan. Nah kalau itu intinya sebenarnya relatively lebih aman. Relatif lebih aman. Karena kalau kebocoran data itu banyak, jalurnya tuh banyak, nggak cuma dari sisi infrastrukturnya aja. Bisa jadi aplikasinya, atau bisa jadi dari usernya, database-nya. Jadi memang keempat ini misalnya ya, kita kalau untuk penggunanya kita punya program literasi digital. Gimana ngajarin mereka sih bikin password yang bagus gimana sih? Kemudian nggak naruh data sembarangan. Kemudian kalau dari sisi aplikasinya kita juga punya banyak program pemerintah untuk membuat standar-standar khusus di aplikasi pemerintah. Standarnya ada nih, nggak bisa ngasal. Ada standarnya, kalau itu udah dipenuhi kemungkinan ruang untuk kebocoran bisa kita tekan seminimal mungkin. Oke, lalu bagaimana perkembangan yang sudah berjalan pembangunan data nasional ini? Sampai sejauh data apa? nasional sekarang kita layanan ini sudah punya. Sudah berjalan efektif atau belum? Sudah cukup efektif. Kami dari total 629 IPP dari instansi pusat dan pemerintah daerah, kita sudah melayani 442. Jadi tinggal sepertiga saja yang belum boardingnya ya, Mas, bergabung dengan Pusat Data Nasional. Kita berharap dalam 1, 2, 3 tahun ke depan semuanya sudah bisa memanfaatkan Pusat Data Nasional. Nah ini karena layanannya sudah ada, tapi kita memang belum punya pusat datanya yang milik pemerintah sendiri. Kita masih bekerja sama dengan swasta gitu ya. Untuk tahun depan kita punya target selesai satu pusat data nasional yang ada di Cikarang, dan akan jadi legasinya Pak Jokowi untuk diresmikan sebelum beliau selesai masa presidensinya gitu. Oke, lalu ketika sekarang pasti ada banyak sekali tantangan, PR-nya masih banyak. Betul. Kira-kira tantangan apa yang memang harus segera dijawab, yang urgensinya memang ini harus segera ada solusinya nih? Tantangannya adalah kalau bicara soal pusat data nasional, sistem pemerintahan berbasis elektronik, kita butuh komitmen dari seluruh stakeholder. Iya, karena tidak bisa berjalan sendiri. Betul. Ya Mas Aris ya. Karena kalau SPBE ini kita punya ada 7 ya. Ada komandan jenderalnya Kemenpan RB. Kemudian ada Kominfo yang handle domain infrastruktur aplikasi. Kalau bicara keamanan informasinya ada BSSN. Bicara auditnya kan sistem harus diaudit nih, ada di BRIN. Kemudian bicara soal hubungan antara pusat dan daerah, Pemda biar bisa saling support, itu ada di Kemendagri. Kemudian bicara budgeting ada Kementerian Keuangan yang nyiapin anggarannya. Bicara soal satu data itu ada di Bappenas. Oke. Kalau semuanya ini kompak, sudah mencakup semuanya, betul. Kompak begitu ya? Makin sedikit masalah yang muncul lah rencananya. Kenyataannya di lapangan? Itu masih jadi pekerjaan rumah kita. Okay. Tapi sekarang ini jauh lebih bagus loh. Sejak munculnya kita punya Perpres 95 tahun 2018 dengan Menpan RB jadi koordinator, kita jauh lebih bagus. Oke, mungkin yang semula masih ego ya, masih menyimpan datanya ini milik saya. Eksklusif itu aja. Begitu kita tadinya kalau dihitung-hitung di survei itu kita pemerintah dari Sabang sampai Merauke itu punya 27.400 aplikasi lebih. Dan itu rata-rata duplikasi. Datanya nggak saling berbicara, jadi mungkin di kota satu kalau kita pindah kota harus download aplikasi lagi. Pokoknya nggak sinkron begitu ya, satu data dengan data yang lainnya, sehingga ini juga bisa membingungkan, terutama yang berkaitan dengan layanan publik. Iya, makanya kita bikin yang namanya aplikasi umum nih, satu aplikasi dipakai seluruh Indonesia. Iya. Jadi dari 27.000 itu bisa menjadi puluhan saja bisa selesai. Oke, baik. Semakin menarik nih perbincangan kita, tapi kita harus jeda sejenak ya Mas Aris ya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Ngobrol Pintar Kompas TV.
apa sih pentingnya data dikumpulkan, dimanfaatkan, kalau tidak ada motivasi yang dia bisa dapatkan atau bayangkan, sepertinya untuk memastikan hanya regulasi aja tidak cukup. Gitu ya. Kalau ngomongin ego sektoral kita masih ada. Masih tinggikah tingkatannya? Sudah jauh berkurang dari dulu ya. Apa karena ada regulasi yang lebih tegas atau bagaimana? Kemudian komitmen pimpinan gitu. Pak Jokowi kan memang benar-benar nggak mau tahu ini layanan masyarakat, layanan publik harus dideliver dengan baik. Kami dalam Ngopi Ngobrol Pintar Kompas TV tentunya masih membahas pemanfaatan PDN mengapa penting, masih ditemani juga oleh Mas Aris Kurniawan, dan kita akan kedatangan lagi satu narasumber yang akan lebih membuat obrolan kita semakin menarik. Mas Aris, kita langsung saja yuk panggilkan Mas Fajar Jaman selaku founder Data Science Indonesia dan CEO Iqra. Halo Mas Fajar, selamat malam. Apa kabar? Halo Mas. Halo. Silahkan duduk. Wah, ini menarik nih ya. Kita akan berbincang mengenai Pusat Data Nasional yang mungkin juga masih banyak PR-PR atau pertanyaan-pertanyaan juga dari masyarakat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah kan memang sedang membangun PDN ini untuk mengintegrasikan pusat-pusat data di berbagai institusi atau lembaga. Kalau menurut Mas Fajar sendiri tanggapannya seperti apa dengan upaya pemerintah ini? Oke, saya mungkin mewakili unsur komunitas yang bermain, melakukan pengolahan dan juga data di level public dan mungkin private sector gitu ya. Dan di sini mungkin saya lihat dari sudut pandang orang luar nih ya. Bagaimana kita pekerja data itu juga memiliki empati ketika kita bermain data, mengelola data yang paling bikin beresiko dan juga ruwet itu adalah pengelolaan data center ya. Gitu ya. Jadi bagaimana data itu disimpan, dikelola, karena kita biasa sangat mengandalkan cloud service yang sudah ada. Nah, jadi saya bayangkan tadi mungkin disebutkan ada puluhan ribu Pak ya, aplikasi gitu ya, yang tersebar di mana-mana. Itu di hasil akhirnya kan pasti yang mendapatkan itu kan adalah layanannya untuk masyarakat. Bayangkan ketika ribuan itu memiliki tata kelola yang berbeda-beda. Pasti layanan juga pasti akan berbeda-beda dengan kualitasnya. Jadi kalau kita bicara digitalisasi secara umum, yang paling pertama dilakukan adalah integrasi. Integrasi dari si data, tata kelola, dan akhirnya bisa membuat seamless experience. Jadi kalau dari kacamata ibarat penggiat teknologi, penggiat data, ini sesuatu yang major step buat digital movement pemerintah untuk memberikan layanan lebih bagus lagi buat masyarakat. Itu udah sebuah keniscayaan buat pekerja digital, pasti harus ada integrasi. Lalu bagaimana big data ini bisa menjadi bagian yang esensial bagi pemerintah? Kalau melihat dari kacamata luar tentunya. Jadi kalau kita bicara big data, yang tadi kita bicara keyword adalah integrasi. Ya. Big data itu erat hubungannya dengan keputusan yang optimal. Keputusan optimal itu biasanya diambil dari berbagai insight data yang dikumpulkan dan dikelola dengan baik dan akhirnya membuat decision yang paling baik gitu ya. Dan yang jadi penyakitnya ketika membuat sebuah keputusan dalam sebuah company, kita bicara sebuah sistem informasi yang berbeda-beda, apalagi government, adalah bagaimana mendudukan dalam sebuah pemahaman yang sama. Ibaratnya gini, saya bicara dalam skala yang kecil ya, misalkan sebuah organisasi terdiri dari 3 departemen. Saya bicara departemen A, B, C, sales, finance, marketing, misalkan di swasta Pak ya. Itu pasti punya data beda-beda. Ketika mengambil keputusan, saya misalkan meeting dulu nih, baiknya seperti apa nih dari tiap departemen. Nah, kalau kita bicara di level enterprise, dalam satu informasi yang utuh gitu ya, kita harus menyatukan kesemuanya dalam satu kepala. Nah, keputusan itu akan menjadi lebih seamless, lebih cepat, lebih baik ketika dia dalam satu kesatuan. Nah, saya harapannya ketika bicara pusat data nasional, yang namanya integrasi, bicara data, dan keputusan diambil berdasarkan pengolahan big data, pastinya akan lebih optimal buat pemerintah gitu. Kalau saya lihat big data di situ perannya.
Baik, itu adalah peran yang memang sebenarnya esensial sekali begitu kalau Betul. memang akhirnya berjalan secara optimal. Lalu yang saya dengar juga kan bahwa pembangunan PDN ini sebenarnya bukan cuma satu ya. Di mana saja kalau boleh di-share dan bagaimana perkembangannya atau progresnya, Mas Aris? Oke, jadi kita ada rencana 3 yang sudah ongoing ini di Cikarang, satu lagi di Batam, dan terakhir nanti di IKN ya. Ya. Di IKN. Jadi nanti memang ada tiga lokasi yang rencananya kita bangun, dan mungkin kapasitasnya kalau di IKN mungkin bisa 3 atau 4 kali lebih besar dibanding yang 2 di Cikarang dan di Batam ya. Jadi kalau progresnya sekarang untuk yang Cikarang kita rencanakan akhir September atau mungkin minggu pertama Oktober bisa diresmikan Pak Presiden ya. Baik. Ini salah satu legasinya beliau. Kemudian untuk yang Batam mungkin sekarang masih baru tahap awal, jadi lahannya kita sudah siapkan, nanti mungkin 2026 lah ya, jadi yang kedua selesai. Kalau yang IKN mungkin bisa jadi, mungkin nyalip Batam bisa jadi. Ya kalau IKN kan memang prioritasnya berbeda ya, jadi kita harapkan mungkin itu bisa 2026, kalau lancar mungkin tiga-tiganya bisa jadi sudah. Harus bisa berjalan bareng. Betul. Oke, betul. 2026 target ya. Tapi kalau 2024 kan yang Cikarang sudah operasional seperti itu. Oke, baik. Kalau saat ini bagaimana menurut Mas Fajar mengenai pengelolaan pusat data? Sejauh ini seperti apa? Oke, yang kami rasakan gitu ya. Yang sudah dirasakan, yang memang mungkin implementasinya juga ternyata dirasakan langsung begitu. Oke, yang kami lihat sebetulnya kan sudah mulai ada penyatuan di beberapa titik ya Pak ya. Untuk pusat data nasional dikelola oleh satu pusat gitu ya. Nah yang kami rasakan sebetulnya impact-nya pada saat kita sudah memiliki pusat data nasional, yang kami harapkan adalah layanan digital yang semakin cepat ya, yang semakin reliable, dan juga masalah security. Dan ini yang mungkin akan jadi titik berat pada saat kita bicara ancaman-ancaman cyber yang mungkin sekarang banyak bergerak gitu ya. Jadi kita berharap ketika sudah dikelola dengan satu pusat data yang baik gitu ya, itu semua bisa tercover dengan baik. Nah, pada saat kita melihat pusat data nasional ini sudah terintegrasi dengan baik, itu adalah satu milestone yang sangat besar bagi para pelaku digital ya. Saya sih berharap ada keterlibatan dari pihak eksternal yang bisa membantu untuk bisa membuat social impact lebih besar di pusat data nasional ini. Karena kan ini kerangkanya bukan hanya pusat data nasional, tapi juga ada satu data Indonesia, ada SPB secara luas lagi gitu ya. Jadi kita ingin ada inovasi lah ya, yang mungkin akan bisa terlibat dari pihak eksternal, komunitas, baik itu mungkin jurnalis barangkali, peneliti, untuk bisa memberikan nilai lebih dari pusat data nasional itu sendiri. Baik, inti dari penyatuan data ini tentunya integrasi dari semua sektor begitu ya, baik di lini pemerintah pusat ataupun di daerah-daerah. Dengan adanya keberagaman begitu, dengan entah itu dari budaya, entah itu dari sistemnya berjalan di pemerintahan daerah juga mungkin berbeda, itu tentu ada kesulitan-kesulitan. Bagaimana cara merangkulnya, Mas Aris? Untuk Sebenarnya, bisa, ayo yuk kita kalau bangun bicara soal bersama. di pemerintahan, kesulitan itu paling utama bisa diatasi dengan regulasi. Kalau regulasi ini sudah cukup, tinggal butuh konsistensi. Nah, kita kalau ngomongin regulasi nggak kurang sebenarnya. Tinggal penegakan hukumnya, ini konsistensi dari masing-masing stakeholder yang perlu kita dorong. Yang beda dulu dari awal tahun 2003 sampai 2018 kita sudah punya Inpres nomor 3 terkait e-government juga, tapi jalannya jadi lamban karena apa? Tidak ada komandannya. Sekarang banyak Menpan RB yang cukup powerful mendorong yang lain-lain nih, karena ini udah jadi kebutuhan masyarakat gitu. Jadi mau nggak mau ya harus dipaksa gitu. Teman-teman di stakeholder yang selain 7 kementerian lembaga itu juga yang lainnya juga harus kompak. Itu paling seperti itu. Masih ada nggak sih yang mungkin tidak ada keikhlasan untuk menyerahkan datanya? Masih adakah lembaga-lembaga seperti kita itu? harus akui kalau ngomongin ego sektoral kita masih ada. Masih tinggikah tingkatannya? Sudah jauh berkurang dari dulu ya. Apa karena ada regulasi yang lebih tegas atau bagaimana? Kemudian komitmen pimpinan gitu. Pak Jokowi kan memang benar-benar nggak mau tahu ini layanan masyarakat, layanan publik harus dideliver dengan baik. Prasyaratnya apa? Ya semua harus berbagi data. Kalau tadi disinggung soal big data, kita sudah mulai layanan dari tahun ini ya. Jadi pemerintah kita sudah siapkan secara teknologi, jadi bisa berpakai juga nih kementerian lembaga, use case-nya seperti apa, bisa komunikasi dengan Kominfo, jadi bisa manfaatkan big data yang ada dengan sesuai dengan kebutuhan mereka seperti apa.
Jadi gambarannya begitu, nanti datanya nggak cuma dikumpulin tapi akan muncul insight-insight lah ya. Yang penting buat dari level perencanaan, eksekusi sampai monitoring kegiatannya sebenarnya efektif nggak sih? Tepat sasaran nggak sih? Bansosnya gimana sih? Stuntingnya gimana sih? Di mana aja siapa yang stunting? Itu juga bisa dimanfaatkan. Jadi nggak cuma ngumpulin aja datanya, tapi dimanfaatkan. Dimanfaatkan juga. Nah, bagaimana dengan Mas Fajar? Solusi apa sih ketika banyak juga yang enggan untuk berbagi data? Padahal di sini inti atau poin dari PDN ini adalah bagaimana kita bisa menyatukan data itu menjadi satu di tempat yang utuh. Kacamata saya secara umum melihat yang namanya integrasi data ataupun membangun sebuah pusat data nasional sepertinya challenge yang bukan hanya teknis Pak ya, yang paling besar. Malah sebagian besar non teknis. Tadi disebutkan mungkin isunya adalah culture gitu ya. Kemudian juga education ya. Tapi yang tidak kalah penting menurut saya adalah untuk bisa mempercepat ini adalah motivasi. Karena kita ngelihat apa sih pentingnya data dikumpulkan, dimanfaatkan. Kalau tidak ada motivasi yang dia bisa dapatkan atau bayangkan, sepertinya untuk memastikan hanya regulasi aja tidak cukup, ya. Harus dari diri sendiri dulu juga. Harus dari sendiri, dan kita kalau bicara pemain data ya, biasanya orang-orang yang bisa cepat untuk bisa berinovasi adalah yang curious. Jadi dia punya curiosity nggak? Dia punya passion nggak? Untuk bisa penasaran datanya bisa dipakai buat apa? Apakah buat stunting, solve issue, kesehatan, ekonomi segala macam. Jadi mungkin di situ ada cultural change management yang mungkin perlu dimodifikasi atau dilakukan lah. Udah pasti sudah ada, tapi perlu banyak titik berat di sana untuk bisa mempercepat inovasi dari PDN itu sendiri. Apa mungkin ada saran-saran untuk memotivasi? Bagaimana? Oke, dari kacamata saya untuk bisa motivasi biasanya kita butuh ada knowledge sharing atau inspirasi dari luar. Seperti apa sih di luar negeri, seperti apa sih di pihak private sector. Karena biasanya kalau di private lebih fleksibel untuk bisa menggabungkan data dan membuat keputusan yang innovation. Dan akhirnya bisa leapfrog atau pertumbuhan eksponensial. Saya yakin pasti tidak bisa semudah itu Pak ya, kalau di government ya. Tapi kan setidaknya kita sudah mengarah ke sana ya. Ada inspirasi dan benchmark sehingga teman-teman yang mungkin di government yang mengelola data tersebut bisa termotivasi bukan hanya masalah teknis ya, tapi non teknis untuk saya pengen loh bikin karya dari PDN. Wow, luar biasa. Satu lagi penting nih. Kita juga kan sebenarnya kalau di Pusat Data Nasional nih, kita juga kalau ke kementerian lembaga yang lain, pemerintah daerah, kita juga sama juga nih. Kita kan jualan juga. Servis kita jualan. Jadi kita memang mencoba menangkap nih sebenarnya benefit buat mereka apa. Kebutuhan mereka apa sih? Iya, apa sih yang bisa kita bantu dengan layanan ini? Itu yang kita dorong. Dan ini kita rutin setiap tahun kita nyari feedbacknya gitu. Dengan teman-teman dari misalnya ada kata data. Dan akhirnya kita bisa dapat gambar, oh ini key point-nya yang bisa kita pakai untuk mendorong mereka untuk jadi lebih termotivasi seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan ya perbincangan ini usai jeda. Tentunya juga nanti kita akan melibatkan penonton yang ada di studio untuk juga bertanya pada Ngopi Malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Ngopi, Ngobrol Pintar Kompas TV. Dan tentunya tahun depan pun kita akan mulai bisa membuka lowongan pekerjaan ini untuk putra-putra terbaik bangsa untuk bisa ikut membantu nih mengamankan data-data dan memanfaatkan data yang sudah pemerintah punya untuk bisa mendeliver layanan publik yang terbaik. Challenge-nya bukan hanya ya tadi masalah teknikal, tapi bureaucratic challenge. Bagaimana kita bisa mengupayakan, mengendorse bahwa ini tuh bisa digunakan untuk social impact lebih besar. Masih bersama saya Widi Dunanda tentunya dalam Ngopi, Ngobrol Pintar Kompas TV. Dan seperti janji saya di segmen sebelumnya, kita juga akan melibatkan para penonton yang sudah hadir di studio untuk juga bisa berinteraksi ya dengan dua narasumber saya pada malam hari ini. Jadi dipersilahkan jika ingin ada yang bertanya, ya silakan. Perkenalkan, nama saya Bintang sebagai pegawai swasta. Saya ingin bertanya kepada Pak Fajar Zaman, masalah apa yang biasa ditemui ketika kita mengumpulkan data, khususnya di bidang pemerintahan, dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Terima kasih. Terima kasih, silakan Mas Fajar dijawab. Oke, masalah pertama mungkin tadi sempat disebutkan beberapa ya. Bagaimana satu, kalau kita bicara data di pemerintah itu mungkin juga banyak formatnya.
Ada yang structure, semi structure, ada yang rapi, ada yang tidak rapi, yang kadang-kadang kita harus mentransform itu menjadi sebuah data yang structure atau rapi dulu. Tapi yang tadi juga technical, itu technical challenge. Non technical challenge adalah dari sisi kalau saya mungkin bilang adalah dari sisi tata kelola, bicara soal apakah data ini adalah data yang paling bisa kita pakai, ataupun apakah data ini bisa dipakai, dan mungkin persetujuan untuk data ini bisa dipublish. Nah itu kan bisa aja challenge-nya bukan hanya ya tadi masalah teknikal, tapi bureaucratic challenge, bagaimana kita bisa mengupayakan, mengendorse bahwa ini tuh bisa digunakan untuk social impact lebih besar. Nah itu kita mungkin tadi bahasanya adalah kita juga harus menjual, marketingkan ya. Kenapa sih data ini perlu dikelola atau untuk perlu kita olah untuk government juga kok, atau untuk publik juga bisa dapat impact-nya. Jadi yang saya lihat sebenarnya bagaimana memastikan data itu bisa kita ambil itu adalah hal yang sulit, disatukan menjadi satu format yang sama, dan mungkin approval untuk data ini bisa dipublish dalam konteks tertentu. Ya, itu juga perlu ada alignment dengan government. Oke, ya selanjutnya mungkin ada penanya kedua. Perkenalkan, saya Dina Zafarina, seorang wira swasta. Saya ingin bertanya untuk Pak Aris Kurniawan. Pengintegrasian data untuk pusat data nasional ini membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Pertanyaan saya, apakah ada pengrekrutan baru dan pelatihannya? Terima kasih. Oke. Mbak siapa tadi? Mbak siapa tadi? Dina. Mbak Dina. Ya, Oh, Mbak iya, Dina. iya. Jadi gini Mbak Dina, SDM sumber daya manusia memang jadi salah satu tantangan terbesar. Karena untuk mengelola pusat data nasional itu butuh kualifikasi dan kompetensi yang cukup tinggi ya. Dan orang yang punya kualifikasi dan kompetensi yang bagus itu juga nggak mau dibayar murah. Iya. Standar pegawai negeri atau ASN itu standarnya cukup rendah lah ya. Kalau untuk harus digaji dengan angka rate seperti itu tentunya tidak akan ada yang mau gitu ya. Itulah yang harus jadi tantangan kita. Makanya tahun ini kita sedang ngecek nih di pasar market itu sebenarnya berapa sih. Misalnya untuk security, berapa sih standarnya. Kemudian kita bisa hitung ulang seperti itu. Nanti kalau sudah, kita akan siapkan satu lembaga yang menangani PDN ini dalam bentuk yang lebih dinamis ya. Punya kemampuan untuk bisa menggaji yang layak. Dan tentunya tahun depan pun kita akan mulai bisa membuka lowongan pekerjaan ini untuk putra-putra terbaik bangsa untuk bisa ikut membantu nih mengamankan data-data dan memanfaatkan data yang sudah pemerintah punya untuk bisa mendeliver layanan publik yang terbaik buat Mbak Dina ya dan kawan-kawan. Kayak gitu ya. Ya. Ada perekrutan ataupun pelatihan mungkin? Perekrutannya ada. Kalau sebagai salah pelatihan satu sebenarnya strategi? kita punya namanya ada literasi digital, kemudian ada beberapa digital talent scholarship. Itu yang lulusan baru SMA ada, S1 ada, Bibit-bibitnya S2 udah diambil ada. dari sekarang ya? Betul, kita tuh memang udah nyiapin Rebutan nih. Kenapa? Rebutan. Rebutan, tapi minimal pemerintah memfasilitasi training-training yang cukup spesifik dan gratis. Nanti boleh dicek media sosialnya Kominfo ya. Selalu banyak terbuka kesempatan yang mau belajar dengan gratis. Dan kualitasnya top, itu melibatkan universitas-universitas terbaik di dalam dan luar Di negeri. dalam negeri dan juga luar negeri. Lo bagaimana dengan Mas Fajar menanggapi hal ini? Oke, kita membutuhkan ahli begitu ya, tetapi ya mahal begitu. Bagaimana menurut pandangannya dan kenapa bisa seorang ahli begitu ya bisa mahal? Jadi padahal untuk negaranya sendiri gitu. Bisa diajak nggak, dirangkul nggak? Ayo demi kemajuan bangsa Indonesia gitu. Bisa nggak sih pakai Rebutan seperti sama itu? Google. kalau pengalaman kami ya, yang kami juga sering membantu untuk melakukan pencarian, pelatihan dan juga assignment untuk beberapa kegiatan gitu ya di government. Yang paling sulit mungkin bukan hanya misal nominal sebetulnya, tapi juga balik lagi tadi satu keyword, motivasi ya. Iya. Yang mereka punya orientasi bukan hanya bicara soal mendapatkan materi ya, income tertentu, tapi juga apakah mereka bisa berkarya dengan seideal mungkin, gitu ya. Yang mereka punya branding mungkin, government itu punya banyak batasan untuk mereka berkarya. Itu ada beberapa yang segmen seperti itu juga. Jadi pengalaman kami untuk bisa mendapatkan talent yang pas dan berpengalaman, satu, jelas mahal ya. Yang kedua butuh waktu.
dan ada butuh engagement skema yang khusus barangkali yang ditawarkan ke mereka, gitu ya. Mungkin alternatifnya yang bisa kita lakukan adalah membangun dari yang very junior yang tadi mungkin Pak Aris sudah sampaikan, dari scholarship, kampus-kampus segala macam, kita cari yang bibit unggul meskipun tadi mungkin rebutan, gitu ya. Tapi waktunya justru akan lebih panjang, bukan? Karena mencari yang senior pun itu juga panjang, karena kita bicara teknologi dan data, apalagi data teknologi ya. Ini adalah area yang sangat demanding, yang kalau saya mencari yang sosoknya mungkin 3-5 tahun pengalaman, itu mungkin bisa jadi 6-9 bulan mencarinya. Bukan hanya mencari, tapi juga meyakinkan diikut, gitu ya. Jadi sama-sama butuh waktu, tapi kalau yang saya lihat sebetulnya ya kita coba dengan dua cara. Satu, kita butuh cari yang senior untuk melakukan supervisi. Satu lagi yang junior untuk bisa melakukan eksekusi. Bibit-bibit itu ya? Betul, dan akhirnya ya ada motivasi, inspirasi yang akhirnya mereka terus connect ke government ecosystem. Bisa jadi skemanya bukan dalam konteks yang formal, tapi juga informal, gitu ya. Banyak kok yang teknologi profesional yang juga ingin terlibat dalam government inisiatif sebetulnya. Tapi mungkin skema-skema yang berbeda lah. Jadi kalau ada yang orang pinter gitu, kemudian mau dibayar murah, kita malah jadi bingung nih. Takut nggak sih? Takut. Ini ada maksud apa? Kok kita pikirannya sama ya? Iya, betul, lebih tenang betul, kalau betul. jelas-jelas mau mahal deh sekalian, nggak apa-apa. Tapi mungkin bisa diajak kerjasama, boleh lah di Indonesia. Jangan-jangan malah jual datanya nanti. Oh tidak, ya kan? jangan sampai. Jangan Oke. sampai. Bicara mengenai angka nih, kira-kira pembangunan PDN ini berapa sih, menghabiskan dana berapa sih? Apakah besar juga dalam proses integrasi data itu membutuhkan biaya yang juga sangat besar? Kalau integrasi data sih mungkin angkanya ya cukup lah ya. Tapi kalau bicara soal pusat data nasional ya memang hitungnya triliunan ya. Mungkin untuk membangun yang di Cikarang bisa sekitar butuh 2 lah ya, 2 triliunan seperti itu. Jadi gambarannya seperti itulah. Mungkin kalau nanti kapasitasnya di IKN mungkin lebih besar lagi, tentunya angkanya juga akan bisa lebih besar. Karena nanti di IKN memang modelnya kampus data center ya. Jadi ada beberapa data center di dalam satu wilayah yang itu akan kapasitas bisa menjadi 4 kali lipat lebih besar dari yang di Cikarang dan di Batam seperti itu. Oke, tadi juga balik lagi nih Mas Aris kan juga menyebutkan kita juga sebenarnya jualan loh sama masyarakat. Kita juga harus tahu loh kebutuhan masyarakat itu seperti apa. Upaya-upaya yang memang dilakukan sejauh ini untuk bisa merangkul masyarakat, untuk bisa membangun juga kepercayaan masyarakat terhadap pusat data nasional seperti apa, Mas Aris? Kalau kita sebenarnya jualannya ke pemerintah ya, ke pemerintah pusat dan daerah sebagai calon usernya. Kalau ke masyarakat sebenarnya kita lebih ke bagaimana meningkatkan awareness mereka bahwa data mereka itu hal yang penting. Kalau sekarang gitu, data adalah mata uang baru karena bisa dijual kan. Betul. Kemudian, sumber kekayaan baru betul. Sebenarnya yang setara mungkin dengan emas sekarang. Tambang data bukan tambang emas lagi. Artinya masyarakat kalau sudah aware seperti itu, mereka juga menjaga sama-sama menjaga datanya, budaya menjaga data menjadi bagian keseharian mereka. Kemudian juga dengan masyarakat yang lebih aware itu, kita harapannya teman-teman di kementerian, lembaga dan pemerintah pusat daerah juga punya kesadaran yang sama untuk menjaga data. Apalagi kita sudah punya undang-undang pelindungan data pribadi. Nanti kalau ada kebocoran data nggak cuma secara kriminal aja nih, secara perdata bisa menuntut nih. Nanti akan ada lembaga pemerintah non kementerian yang ditunjuk presiden untuk bisa mengatur, meregulate pelindungan data pribadi seperti itu. Baik, masih banyak informasi yang ingin saya gali, tapi kita harus jeda sejenak. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Ngobrol Pintar Kompas TV. Next stage dari PDN, setelah PD ini ada, next stage-nya apa nih? Itu mungkin yang kita akan tunggu-tunggu, dan pasti kita akan support juga kalau ternyata government butuh bantuan dari sisi komunitas untuk bisa terlibat gitu ya. Suara netizen selalu didengar gitu. Jadi kalau teman-teman cukup vokal membantu menyuarakan tentang pentingnya privacy atau pelindungan data pribadi dan kebutuhan-kebutuhan mereka terkait layanan, terutama digital ya, layanan digital. Saya pikir ini sudah satu hal yang cukup positif untuk mendorong kami yang di birokrasi untuk bisa selalu ingat gitu ya. Kadang-kadang kita juga butuh motivasi kok gitu. Dalam
Ngopi Ngobrol Pintar Kompas TV tentunya masih membahas tema yang sangat menarik, yaitu pemanfaatan PDN mengapa penting. Ya, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, saya juga akan melihat nih, kita akan lihat bersama-sama kutipan dari kompas.id, artikel berjudul Penanganan Pandemi Data Pusat dan Daerah Belum Sinkron. Ini terbit pada 25 Februari 2022. Isinya adalah perbedaan data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih jadi masalah dalam percepatan penanganan pandemi COVID-19. Sinkronisasi data perlu terus dilakukan agar program penanganan COVID-19 ini dan pemulihan ekonomi lebih tepat. Masalah perbedaan data dalam penanganan pandemi COVID-19 menjadi salah satu hal yang mengemuka dalam diskusi terbatas Afternoon Coffee Kompas Collaboration Forum City Leaders Community atau APEX Sinergi dengan tema strategi penanganan pandemi pusat dan daerah yang diadakan secara virtual. Nah, ini juga berkaitan dengan pertanyaan saya kepada Mas Aris nih. Saat ini kan memang banyak sekali ya pusat data dan aplikasi milik pemerintah yang tersebar, baik itu dari pusat hingga daerah. Nah, bagaimana proses dan tahap integrasi semua pusat data ini akan masuk ke dalam PDN nanti agar tidak terjadi seperti yang di artikel tadi nih, Mas? Iya, menarik. Ada tidak sinkron. Betul. Jadi kalau sebenarnya tadi sudah disinggung oleh Mas Fajar bahwa kalau data itu mau diintegrasikan kan juga strukturnya harus sama seperti itu. Standarisasinya harus bikin juga. Jadi tata kelola datanya juga diperbaiki. Jadi pekerjaannya nih paralel. Dari sisi tadi itu tata kelola standarisasi, kemudian kalau bicara soal data dari pusat dan daerah, sering kejadian lucu loh. Ada orang yang sudah meninggal di satu desa, ya, tapi datanya di kabupaten masih hidup sampai 5 tahun, masih menerima bansos. Ya. Itu antara berkah mungkin ya, rezeki untuk iya mereka. Kalau cuma satu, tapi kalau ada jutaan orang yang seperti berarti bisa dibayangkan pajak kita itu nggak tepat sasaran. Kerugian dari pemerintah juga tentunya akan terasa lebih berat. Orang yang sebenarnya berhak dapat malah nggak dapat, jadi itu kita hadir. Jadi dengan adanya pusat data nasional dan nanti pelan-pelan datanya kemudian akan integrasikan. Jadi proses pemurnian datanya juga akan mulai berjalan karena masing-masing instansi juga punya wali data tersendiri nih yang punya kewajiban. Jadi misalnya ngomongin data stunting kita udah tahu kemana merujuknya. Nggak semuanya punya data gitu kan. Ngomongin data bansos berarti kita harus tahu merujuk ke Kementerian Sosial, nggak ada yang lain misalnya seperti itu. Jadi artinya ya pasti dengan adanya pusat data nasional ini untuk ada sinkronisasi yang lebih dan hal-hal yang tadi kita takutin itu akan makin lama makin bisa kita tekan lah. Seminimal mungkin. Tapi mungkin prosesnya juga masih agak panjang ya PR-nya. Semoga jangan terlalu panjang. Biar bisa menjadi solusi juga begitu. Apalagi pelayanan publik juga harus lebih ditingkatkan kembali. Apalagi tuntutan masyarakat juga sudah mulai ada ya. Saya ingin pelayanan yang maksimal, yang tuntutannya efisien. Dari dulu ada sebenarnya. Betul. Tapi lebih terasa kan? Banget. Oke. Baik, kemudian Mas Fajar nih, kalau dari kacamata masyarakat dan millennials, apa rekomendasi untuk pengembangan PDN? Oke, kacamata masyarakat ya. Tadi mungkin banyak disebut PDN ini untuk membantu operation lebih efisien barangkali gitu ya. Salah satunya. Tapi kalau dari kami, masyarakat mungkin saya wakili komunitas gitu ya, kita sebenarnya juga pengen mendepankan efektivitas sebelum efisiensi. Gitu ya. Efektivitas tadi disebutkan, case-nya adalah masalah bagaimana menangani kalau ada pandemik lagi bisa cepat gitu kan ya. Bagaimana caranya kita bisa memastikan distribusi tepat sasaran dan segala macam. Itu kan sebenarnya efektivitas ya. Apakah nanti perlu ada efisiensi setelah itu mungkin ada pertimbangan operasional. Tapi dari kami efektivitas itu akan muncul kalau ternyata ada inovasi. Nah, inovasi itu muncul kalau ternyata ya tadi talentnya, mungkin yang memanfaatkan datanya itu juga punya punya kreativitas lah untuk bisa memastikan ada value baru apa lagi nih yang di atas PDN. Jadi nggak hanya berhenti sampai dari yang sudah ada dikumpulkan historical, tapi nextnya di atas data ini bisa muncul value apa lagi, fitur apa lagi, service apa lagi yang baru mungkin. Tidak hanya yang cepat, tapi mungkin yang baru. Mungkin itu sih. Baik, untuk optimalisasinya bagaimana nih pemanfaatan PDN saat ini bagi pengambilan kebijakan untuk pemerintah maupun peningkatan dari pelayanan publiknya? Jadi selain PDN kita juga sudah mulai tadi kan layanan big data pemerintahan sudah mulai jalan. Ini perlu dimanfaatkan lebih banyak kementerian lembaga untuk berlomba-lomba nyari insight terbaik dari kondisi atau data existing yang sudah dikumpulkan.
dengan insight yang bagus itu akan muncul tadi kreativitas berupa inisiatif layanan baru gitu kan. Masyarakat kan pengennya sesuatu yang apa ya? Fresh, yang baru, Fresh, yang memudahkan hidup. Betul. Kegelisahan netizen bisa ditangkap kemudian dijawab dengan solusi kan. Itu yang sebenarnya perlu didorong gitu. Dan itu sedikit dimungkinkan bisa dengan kondisi kita punya pusat data nasional, punya layanan big data, tinggal kita sama-sama manfaatinya ini. Baik, apa harapan untuk pusat data nasional ke depannya? Harapannya semoga kita bisa ketemu sama talent-talent terbaik ini teman-teman, salah satunya mungkin ada di sini yang tadi nggak mau bertumbuh bersama ya, jangan tiba-tiba mahal ya. Mahal nggak apa-apa sih kalau memang kualitasnya cocok ya. Baik. Kita semoga bisa dapatkan talent-talent terbaik bangsa, kemudian pusat data nasional ini jadi satu tonggak bersama untuk bisa memperbaiki kualitas layanan publik. Karena masyarakat nggak peduli datanya mau ditaruh di mana, kayak yang penting layanan publik gue dapatnya ini cepat, aman, nyaman gitu aja kan. Oke, ini kan kalau bicara mengenai pelayanan publik, tentunya juga kesadaran ataupun yang harus dilakukan gitu ya, kesadarannya bukan hanya dari pemerintah saja, tapi juga kesadaran dari publiknya itu sendiri mengenai pentingnya sebuah data. Kadang-kadang kita secara tidak sadar loh, mungkin banyak sekali, masih banyak juga yang dengan sembarangan untuk men-share informasi atau data yang tidak sengaja mereka sebarkan dan ternyata itu adalah bentuk data yang penting. Nah, bagaimana untuk meningkatkan kesadaran itu? Karena kalau tadi kan kita bicara mengenai pemerintah, upaya pemerintah, tapi sementara masyarakatnya juga nggak terlalu ngeh dengan data pribadinya. Ya pilihannya cuma dua, apakah mau proaktif nyari informasi, tahu mana sih data pribadi apa aja dan kita jaga sendiri, atau kita jadi korban dulu baru kemudian nyadar. Kita opsinya cuma dua itu aja, jadi ya silahkan mau milih yang mana. Oke, bagaimana menurut Mas Fajar mungkin harapan ke depannya baik entah itu untuk PDN maupun dengan masyarakat untuk lebih aware lagi? Ini mungkin masyarakat, government itu kan dalam satu kesatuan gitu ya. Jadi tadi disebutkan mungkin case-case masalah abuse of data yang mungkin terjadi. Tapi kalau tadi disebutkan di awal, PDN ini akan mencoba mengurangi resiko tersebut. Meskipun resiko itu mungkin tetap ada, gitu ya. Jadi kalau dari kami berharap ini adalah satu checklist dari government bahwa privacy, security itu sudah ada inisiatif yang strategik yang dijalankan. Nah, itu PDN. Yang kedua mungkin dari masyarakat dan juga digital atau tech profesional berharap tadi ada value fitur baru yang ayo dong, apalagi nih yang mungkin bisa jadi next stage dari PDN. Setelah PDN ini ada, next stage-nya apa nih? Itu mungkin yang kita akan tunggu-tunggu dan pasti kita akan support juga kalau ternyata government butuh bantuan dari sisi komunitas untuk bisa terlibat gitu ya. Dari sisi talentnya. Salaman dulu dong. Oke, salaman. Deal ya. Bantuan ya. Himbauan kepada masyarakat agar sadar bahwa PDN ini penting loh untuk kita semua. Sebenarnya kalau saya nggak bisa menghimbau ya, tapi kalau dari masyarakat yang selama ini sudah jalan, netizen ini kan suaranya luar biasa ya. Luar biasa loh, bisa berpengaruh bahkan ke dunia. Dan di birokrasi juga suara netizen selalu didengar gitu. Jadi kalau teman-teman cukup vokal membantu menyuarakan tentang pentingnya privacy atau pelindungan data pribadi dan kebutuhan-kebutuhan mereka terkait layanan terutama digital ya, layanan digital. Saya pikir ini sudah satu hal yang cukup positif untuk mendorong kami yang di birokrasi untuk bisa selalu ingat gitu ya. Kadang-kadang kita juga butuh motivasi kok gitu. Kalau kita lupa kan bisa diingatkan gitu mungkin. Jadi ini bisa saling memberi dan menerima motivasi. Insya Allah nggak boleh baper kita sih. Oke, jangan baper-baper. Jangan sampai tiba-tiba nyanyi gitu ya. Enggak lah, kan kita digaji. Oke. Baiklah, terima kasih banyak Mas Aris dan juga Mas Fajar, informasi begitu luar biasa, benar-benar membuka wawasan kita semua bahwa ternyata memang pemanfaatan PDN ini begitu penting tentunya bukan hanya untuk pelayanan publik saja tetapi juga bagaimana kita bisa menjalankan sebuah pemerintahan yang tentunya lebih maju dari segala sektor, dari segala sisi begitu ya. Terutama juga dari perekonomian juga pasti akan berpengaruh sekali kemajuan ekonomi yang tentunya bisa bersaing secara global dengan memanfaatkan transformasi digital secara nasional. Baiklah, kita bertiga harus pamit undur diri, sayang sekali ini sudah 1 jam berlalu. Mbak Widi. Terima kasih banyak atas waktunya dan semoga perbincangan ini bermanfaat bagi Anda. Saya Widi Dunanda, sampai jumpa lagi dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.